Ya teman-teman untuk tutorialnya ya. Jadi tutorial ini mirip sama kayak yang versi rambut kemarin, hanya mungkin beda aplikasi. Ya, kalau misalnya Anda memotretnya benar, itu backgroundnya itu akan putih bersih semacam ini. Ya, tapi kalau misalnya putihnya itu belum pas, Anda bisa lakukan itu dengan dodge tool ya, dodge tool. Nah ini dodge tool ini. Nanti Anda tinggal apa namanya pilih yang halus ini, kemudian dibesarkan. Terus kalau misalnya ada yang putihnya mau disempurnakan atau bayangannya disempurnakan, Anda bisa atur semacam ini. Ini contoh ya. Nah ini kalau bentuk bayangannya saya sedikit modifikasi. Nah nanti kalau mau membersihkan ini pakai dodge tool ini ya, sampai putihnya itu betul-betul sempurna. Nah setelah itu layer ini tinggal di duplikat ya, layer ini diduplikat. Nah lalu hampir sama dengan yang ini ya, yang versi apa namanya versi rambut. Layer yang bawah ini ya, layer yang bawah ini kita rubah ke multiply. Lalu apa matanya ini kita ilangin supaya dia nggak mengganggu. Jadi ini diilangin gini. Jadi kita abaikan dulu yang layer satu ini. Ya, kita abaikan yang layer satu. Nah, baru setelah itu kita pindah ke layer yang paling atas ini, ya, yang atas. Lalu kita mulai menyeleksi, ya. Supaya cepat, saya pakainya ini seleksinya itu pakai yang ini ya, quick selection. Ini supaya cepat. Nah, misalnya seperti ini. Ini. Ya, itu kalau putihnya itu putih solid, itu pasti dia akan mudah sekali membuat seleksi semacam ini. Ya, ini seleksinya sudah jadi pakai quick selection. Ya, ini nah ini. Nah, lalu setelah itu kita balik seleksi ini. Jadi yang tadi menyeleksi backgroundnya kita balik menjadi seleksi apa namanya seleksi kameranya ini. Ya, kalau ada biasa shortcut itu shortcutnya Ctrl Shift I, ya Ctrl Shift I. Nah ini Ctrl Shift I itu dia sudah membalik menjadi seleksi apa namanya kameranya, bukan backgroundnya lagi, gitu. Ya, nah setelah itu Anda bisa haluskan ini, bisa diklik kanan feather ya, lalu ini Anda bisa kira-kira aja mungkin bisa dua atau satu. Oke, lalu di oke. Itu untuk menghaluskan nanti seleksi paling bawah ini, baru setelah itu kita masking. Masking itu ada di bawah ini. Ya, ini di bawah ini eh, di tool kanan bawah ini ada yang bentuk masking ini. Kita klik aja. Nah, jadi otomatis yang background putihnya itu akan hilang. Background putihnya ini akan hilang. Ya, background putih ini sebetulnya kita sama aja di delete ya, masking itu sama aja di delete. Nah lalu bayangannya mana Pak? Bayangannya itu ada di layer yang bawah ini. Kalau matanya ini saya nyalakan ya, saya nyalakan gini. Nah ini bayangannya masih ada. Nah ini kalau misalnya kita pindah, kita kasih background ya di bawahnya, kita coba kasih background bawahnya. Backgroundnya bebas saja, misalnya eh, ini katakanlah warnanya. Nah ini, nah ini kalau misalnya ini layer satunya ini saya kasih matanya, saya nyalakan ini, saya perlihatkan ini. Nah maka dia bayangannya ini akan ikut. Ya, nah ini rahasianya sama kayak di apa namanya eh, seleksi rambut kemarin. Jadi ini multiply itu, jadi multiply ini mode multiply itu menghilangkan warna putih menjadi transparan. Gitu. Jadi ini layer yang ini sebetulnya dia apa namanya untuk mendapatkan bayangannya. Ya, kalau misalnya ini kita normal begini, ya ini putihnya nggak hilang, tapi begitu kita multiply, nah ini putihnya hilang. Nah, ini langsung diklik di sini. Nah, lalu kita supaya ini tidak mengganggu maskingnya ini kita jadikan apply ya.
apply layer mask ini. Jadi benar-benar di delete gitu aja. Baru setelah itu kita masukkan dua layer ini. Jadi diseleksi dua layer ini, atas bawah ini, pakainya shift sambil ditekan, shift klik, di drag masuk ke folder gitu. Nah ini kalau kita pindah-pindah teman-teman, ini kalau kita pindah-pindah nanti ini sudah bisa jadi jadi satu, mengikuti bayangannya ini tetap mengikuti. Nah ini enaknya kalau misalnya kita akan pindah ke background manapun, ini contoh ya, tak pindah ke sini, ini misalnya aja. Ya, ini dia bayangannya akan tetap ikut. Nah ini bayangannya tetap ikut. Nah ini contoh ya, ini, maaf ini agak gepeng ya, tapi tidak apa-apa. Nah ini bayangannya tetap ikut. Nah ini kalau misalnya kita buat desain semacam ini akan menambah detail dari retouching Anda gitu. Jadi Anda tinggal membuat background baru, lalu memindahkan foto ini ya, dua layer ini ke background manapun, dia bayangannya akan tetap ikut ya gitu. Nah nanti kalau misalnya mau nge-save ya, kalau atau misalnya kita mau pakai Corel Draw, itu kita bisa nge-save-nya dalam format PSD ya, tapi hanya yang grup ini aja ya. Jadi yang layer ini kan tadi untuk preview, ini saya hilangkan dulu ya. Ini kita save formatnya PSD ya, contoh ini, contoh seleksi bayangan. Nah misalnya gitu ya, saya masuk ke sini ya, contoh seleksi bayangan. Oke. Nah nanti kalau misalnya kita pakai Corel Draw ya, Corel Draw misalnya Corel Draw berapapun ya bisa, itu kita memindahkan foto ini dalam atau mengimpor foto kamera ini, backgroundnya vektor, itu tetap bayangannya akan mengikuti gitu ya. Nah, ini contoh ya, saya akan praktekkan sekilas saja. Nah, ini misalkan saya kasih warna bebas. Nah ini misalkan ini ya, ini saya impor yang foto kamera tadi. Nah ini meskipun backgroundnya vektor, dia bayangannya tetap bisa mengikuti kemanapun dia digeser gitu. Nah ini sebetulnya kalau kita ini kan jadi satu grup, dua layer tadi jadi satu grup. Jadi kalau misalnya ini kita buka ini sebetulnya ada dua layer gitu. Jadi satunya itu layer bayangan ini, satunya layer fill in-nya ini. Kira-kira seperti itu ya, gitu. Oke, jadi ini sedikit trik ya teman-teman ya, untuk nanti kalau membutuhkan foto produk yang akan diaplikasikan di background tertentu atau di desain tertentu, itu fotonya itu nggak terbang ya. Dan ini berlaku untuk produk apapun ya, selama dia ada bayangannya. Jadi kalau trik ini dipakai untuk foto-foto yang kita mau seleksi bayangannya itu ya, kira-kira seperti itu. Saya stop dulu ya untuk record